semuanya, Kami dari Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Betty Selviana Telemban. Nama saya Yenti Murni. Nama saya Safri Idayani. Nama saya Berinda Bulel. Baik, pembahasan kami pada hari ini itu pengaruh era globalisasi terhadap hukum bisnis. Yang pertama, kekayaan intelektual bagian dari objek hukum kebendaan di Indonesia. Hak milik kebendaan. Benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi hak milik. Dalam hal ini, Harold F. Luce memberikan batasan tentang hak milik atau ownership sebagai the exclusive right to possess, enjoy, dispose of objects or right having economic value, bahwa hak milik merupakan hak eksklusif untuk menguasai, menikmati, dan mengatur. Jika berbicara mengenai hukum benda secara umum, maka tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai hak milik sebagai titik sentral dari hukum tersebut. Benda ini merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi hak milik, artinya bahwa hak ini memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Jadi istilah hak milik tidak semata-mata tertuju kepada bendanya, tetapi juga kepada jenis hak milik atau ownership. Kaitannya dengan hukum kebendaan, sebab hak kepemilikan diartikan sebagai hak milik dalam arti umum dan objeknya adalah benda. Dalam kaitannya dengan hukum, benda ini dijelaskan bahwa hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna bagi pemilik dinamakan lembaga hak kepemilikan. Yang ketiga yaitu benda tidak terdaftar dan terdaftar. Di negara maju terdapat perbedaan antara benda atas nama dan tidak atas nama dan benda terdaftar dan tidak terdaftar. Dari kesemuanya, ini perbedaan yang sangat penting adalah perbedaan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak, serta benda terdaftar dan tidak terdaftar. Jadi dalam pengaturan hukum, benda yang akan datang juga perlu diperhatikan perkembangan dalam bidang hukum benda yang terjadi di negara lain. Misalnya dalam hukum Inggris, Amerika, dan juga dalam BW Belanda yang baru atau Nieuwe. Jadi benda yang tidak terdaftar itu, yang dimaksud dengan benda yang tidak terdaftar adalah benda-benda yang daftar dalam suatu register umum yang dikelola oleh suatu instansi yang diberi wewenang untuk benda itu. Jadi benda yang tidak terdaftar itu adalah benda yang tidak terdaftar di dalam suatu register umum. Jadi yang keempat yaitu hak milik benda berwujud dan tidak berwujud. Berbicara mengenai hak kebendaan seperti yang sudah disinggung sebelumnya, tidak dapat terlepas dan pembicaraan mengenai permasalahan sentral sepular hak milik, yaitu yang paling luas mencakup apa yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu benda. Hak milik yang berwujud hak kebendaan yang paling penting dan sekaligus sebagai ciri yang paling fundamental dalam sistem Eropa kontinental. Jadi milik benda yang berwujud yaitu seperti benda yang dapat dilihat dan diraba dengan panca indera seperti tanah, rumah, binatang, dan lain-lain. Sedangkan benda yang tidak dapat diraba merupakan hasil pikiran dari seseorang seperti hak pengarang, hak oktroy, hak-hak tagihan atau piutang, dan sebagainya. Bagian C, kekayaan intelektual bagian dari objek hukum kebendaan. Haki adalah hak, dan sebagai hak, dia merupakan harta atau aset berupa benda yang tidak berwujud atau intangible asset. Dengan hak yang didapat dari otoritas publik, tumbuhlah eksklusivitas atau kepemilikan sehingga pemilik dapat melarang pihak lain menggunakan hak tersebut tanpa izinnya. Dalam hal ini, Hofeld menjelaskan bahwa untuk menjaga adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, perlu adanya justifiable compromise, yaitu adanya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara hak milik seseorang yang dilindungi secara individual dengan kepentingan masyarakat luas atau fungsi sosialnya. Kaitannya dengan hak milik ini, dalam agama Islam mengajarkan bahwa
Muslim mengharuskan benda tersebut digunakan tidak hanya bagi benefit and advantage dari pemiliknya, tetapi juga untuk masyarakat. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak milik intelektual ini baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis. Oleh karena itu, dibandingkan dengan hak atas benda-benda berwujud, maka hak atas perlindungan milik intelektual ini memang jauh lebih sulit dipahami. HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HKI ini juga adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Pada saat muncul suatu gagasan untuk melindungi hak milik intelektual yang merupakan hak yang tidak berwujud, banyak pakar beralasan mengapa hak milik intelektual perlu dilindungi, mengingat dalam proses penciptaannya pasti membutuhkan banyak waktu, bakat, pekerjaan, dan juga uang untuk membiayai proses penciptaan atau penelitiannya tersebut. Penulis juga setuju bahwa dengan pengorbanan yang begitu besar dari para pencipta, maka sangat tidak adil apabila hasil karya ciptanya atau penelitiannya tersebut begitu saja ditiru dan dikomersialkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, para pencipta akan kehilangan gairah untuk menciptakan kembali karena tidak ada insentif pendorong yang dapat membantu mengembangkan ide-ide kreasi barunya. Oleh karena itu, sudah barang tentu diperlukan suatu perlindungan hukum. Perlindungan hukum atas kekayaan intelektual itu sangat penting bagi pencipta dan penemu untuk melindungi hasil karyanya. Pencipta atau penemu dapat melakukan perbuatan-perbuatan tertentu atas hak miliknya, dan pihak lain yang mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap pemegang hak tersebut. Maka, pada perkembangannya, HKI telah diakui sebagai hak milik intelektual yang perlu untuk dilindungi. Pengakuan secara hukum sangat diperlukan mengingat hak kekayaan intelektual baru ada secara hukum jika telah ada pengayoman, penauangan, atau perlindungan hukum dari negara atau otoritas publik terhadap suatu karya intelektual tersebut. Perlindungan yang diberikan atas HKI memang lebih muda usianya jika kita bandingkan dengan perlindungan hukum terhadap hak kebendaan yang berwujud atau licamelitskeja. Oleh karena itu dibandingkan dengan hak atas benda-benda berwujud tadi, hak atas perlindungan hak milik intelektual jauh lebih recen dan dikenal pada abad-abad terakhir. Dalam perkembangan HKI sangat berperan dalam perdagangan internasional yang memungkinkan untuk menunjang perkembangan ekonomi sebuah negara. Dengan demikian, dalam perjalanannya, HKI dipandang sebagai aset perusahaan yang sangat penting untuk menciptakan produk, barang-barang, dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan dengan berubahnya nama Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ini menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan Perpres nomor 44 tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Maka ada dua istilah, KI atau kekayaan intelektual dan HKI atau hak kekayaan intelektual, yang dimana KI ini mempunyai pengertian segala bentuk atau macam karya intelektual yang dapat didaftarkan atau diberi hak dan karena itu pada saatnya diberi perlindungan hukum. Adapun HKI ini segala bentuk atau macam karya intelektual yang telah mendapat hak seperti paten, merek hak cipta, dan desain serta mendapat perlindungan hukum. Kontinental dan Anglo-Saxon, di mana dalam sistem hukum Eropa kontinental mengakui adanya hak milik individu yang sifatnya absolut.
Dan adapun dalam sistem hukum Anglo-Saxon dikenal hak milik rangkap atau dual ownership. Lebih lanjut, sistem hukum Eropa kontinental membedakan antara hukum publik dan perdata. Sistem hukum perdata ini yang dijadikan sebagai landasan dasar hukum bisnis yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat satu sama lain, seperti dalam hukum kebendaan berkaitan dengan kekayaan intelektual. SWOT analisis kekayaan intelektual bagian dari objek hukum kebendaan di Indonesia. Kekuatan. Yang pertama, perlindungan hukum. Yang kedua, sumber potensial pendapatan. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi. Kelemahan. Yang pertama, kebijakan perlindungan yang kurang. Kedua, kesadaran masyarakat. Ketiga, proses birokratis. Peluang. Yang pertama, pasar global. Kedua, kerjasama internasional. Ketiga, peningkatan pendidikan. Ancamannya, yang pertama, pelanggaran hak. Kedua, persaingan global. Ketiga, perubahan hukum. Adapun SWOT strategi kekayaan intelektual bagian dari objek hukum kebendaan di Indonesia. Yang pertama, strategi SO atau Strength Opportunity, di mana strategi ini dibuat berdasarkan penggunaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Yang pertama, perlindungan hukum. Sistem hukum yang mengatur kekayaan intelektual di Indonesia memberikan perlindungan kuat terhadap hak cipta, merek, paten, dan sebagainya. Yang kedua, pasar global. Kekayaan intelektual yang kuat dapat membuka pintu ke pasar global dan perdagangan internasional. Kemudian strategi WO atau Weakness Opportunity, di mana strategi ini dibuat berdasarkan meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Yang pertama, kurangnya kesadaran tentang perlindungan kekayaan intelektual masih rendah di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Kedua, kerjasama industri, peluang untuk berkolaborasi dengan industri lain dalam memanfaatkan dan melindungi kekayaan intelektual. Kemudian strategi ST atau Strength Third, di mana strategi ini dibuat berdasarkan menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Yang pertama, potensi inovasi. Keberadaan kekayaan intelektual dapat mendorong inovasi dan kreativitas di Indonesia. Yang kedua, peraturan yang berubah. Perubahan dalam peraturan perlindungan kekayaan intelektual dapat mempengaruhi pemilihan. Terakhir, strategi WT atau Weakness Street, di mana strategi ini dibuat berdasarkan meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman. Yang pertama, biaya tinggi. Proses pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual dapat menjadi mahal, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Kedua, hierarki dan pelanggaran. Ancaman terhadap kekayaan intelektual berupa pembajakan dan pelanggaran hak cipta masih menjadi masalah serius di Indonesia. Demikian hasil pemaparan materi kami pada saat ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Thank you.